gini Buya, sini ada pertanyaan. Kita kan sebagai pemuda mahasiswa dan mahasiswa ini memiliki banyak sekali tugas gitu Buya. Jadi pertanyaannya itu gini Buya, bagaimana sih harus memanajemen waktu kita untuk menyempatkan di mana kita tuh bisa membagi waktu antara akademika dan juga membagi waktu untuk beribadah kepada Allah, tidak meninggalkan tugas-tugas kita Allah dan juga tugas di akademika. Mungkin itu pertanyaannya Buya, boleh dimohon untuk dikasih penjelasannya Buya. Terima kasih, syukran. Masya Allah. Waktu sudah diberi oleh Allah, tinggal betul bagaimana kita membaginya. Kalau kita tidak pandai membagi, nanti Allah paksa dengan pembagian, akhirnya kita kebingungan. Ada suatu ketika ada orang, saya tidak ada waktu untuk kunjung, saya Masya Allah sangat sibuk. Sangat sibuk. Padahal kalau seandainya dia menyisihkan untuk bisa kunjung sahabat saudara masih bisa. Cuman dia karena tidak ada semangat ke sana. Karena ada kegiatan rutin kita beri waktu, mohon maaf, kita ke toilet, kita ini ada waktu semua rutin. Bahkan seandainya kalau ternyata dia mengatakan dia tetap saja Allah bisa hentikan, tiba-tiba masuk rumah sakit seminggu, berhenti semuanya, nggak ada juga dijalani itu semuanya. Sementara ada orang lain yang punya kesibukan sama, ternyata bisa mengerjakan banyak hal, kenapa kita tidak? Berarti yang orang cerdas adalah kita. Kita harus membagi waktu. Kemudian yang harus kita yakinkan kepada diri kita, ada namanya waktu yang penuh berkah. Kalau kita kembali kepada penulis-penulis Islam, ulama Islam, Imam Nawawi itu antara umurnya dengan kitabnya nggak sebanding. Terlalu besar kitabnya. Sampai ngebayangin setiap hari ngarang berapa lembar. Sementara nggak ada komputer itu. Hanya dengan tulis tangan, tapi berjilid-jilid bacanya pun kita sampai bayi, sampai nggak beres-beres kita. Kalau seandainya setiap hari kita baca bukunya Imam Nawawi, kayaknya sampai mati belum khatam. Terlalu banyak. Bagaimana semacam itu? Namanya karamah. Maka kita tidak boleh merasa ragu bahwasanya waktu kita habis kalau kita dengan Allah. Makanya anak santri kita sampaikan, sehebat apapun kamu rajin belajar, kalau tidak pernah ngadu kepada Allah, waktu tidak berkah untukmu. Kelihatannya panjang belajar tapi fahamnya sedikit. Tapi kalau kita punya waktu dengan Allah, yakin bahwasanya maka nanti akan menjadi berkah. Ya jangan sampai dong kita menganggap urusan kita dengan Allah dianggap mengganggu belajar kita. Masya Allah, Allah mengganggu belajar kita. Cuman dalam ibadah tentunya harus porsinya saja yang harus disesuaikan. Kalau Anda sebagai seorang mahasiswa atau seorang santri masih belajar, ya jangan terlalu banyak dzikir wirid. Nah, tugasmu belajar jadi dokter yang handal, ilmu kedokteran yang serius, ilmu arsitek yang benar, itu serius. Cuman waktu dengan Allah harus kita tentukan. Sholat 5 waktu. 5 waktu didahului qobliyah ba'diyah, sudah. Jangan banyak-banyak. Karena kalian harus sibuk dengan belajar. Sholat tahajud tapi dengan batas. Sholat duha, setelah itu adalah wirid. Wirid pun jangan terlalu banyak-banyak. Yang sekiranya harus ada kegiatan rutin setiap hari. Mungkin misalnya yang kenal dengan Ratibul Haddad, baca Ratibul Haddad habis maghrib, Wiridul Latif pagi, setelah itu selesai dah. Atau Wiridul Fatih yang selama ini kita hadirkan. Selebihnya adalah bebas sholawat sambil jalan. Saya nggak akan banyak ngambil waktu. Percaya. Tidak akan banyak ngambil waktu. Dan setelah itu waktu menjadi berkah. Nah, kita bukan manhaj saya bukan suruh belajar membaca dzikir berjilid-jilid 3 jam. Enggak. Menuntut ilmu belajarmu itu adalah juga dzikir karena untuk Allah. Kan sudah niatnya benar karena Allah. Cuman ada yang gede-gede yang asas tadi, ba'diyah, qobliyah jangan ketinggalan. Qobliyah sama ba'diyah sholat. Bahkan kalau ketinggalan Anda ganti. Anda qadha kalau keluar waktu. Kalau masih dalam waktu adalah sah. Misalnya masuk masjid, sholat subuh sudah didirikan. Maka kita boleh melakukan sholat qobliyah subuh adalah sholat subuh. Selagi masih dalam waktu sholat subuh bukan qadha juga. Atau teringatnya waktu duha, kerjakan waktu duha. Karena mengqadha. Jadi kemudian sholat duha, ini yang sholat berat. Jangan yang lainnya. Itu dulu duha pastikan Anda melakukan. Kemudian setelah itu adalah bangun malam tahajud. Selebihnya adalah sholawat kepada Rasulullah. Wiridnya adalah paling sedikit. Paling itu wiridul latif saja. Atau wiridul Ratibul Haddad saja. Atau Anda gabungkan dua-duanya. Selesai. Itu saja. Nggak usah banyak-banyak. Serta itu dengan selawat, ingat Allah, bertafakur, Masya Allah. Al-Quran, tolong Al-Quran. Ya dong. Ini kan masalah Al-Quran. Paling tidak sehari jangan sampai tidak 1 lembar. Pastikan Anda punya waktu. Dan jangan sampai Anda menganggap Allah mengganggu Anda. Masa dengan Allah mengganggu Anda? Anda sisihkan selembar. Kalau selembar separuh deh, sudah. Pol-polnya. Harus ada Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Quran. Anda tutup. Kalau ditaruh tas Anda. Di saat ada waktu kosong, saya harus.
Selembar sehari, Masya Allah. Kalau tidak punya Al-Quran. Kalau sudah punya hafal Al-Quran, tentu lebih banyak lagi. Artinya harus bisa memanage. Dan kalau sudah memanage waktu, maka dalam Islam kan diajarkan untuk mengqadha. Maksudnya kita pun juga demikian, agar kita hantam, kita pukul, kita hajar hawa nafsu kita agar tidak biasa meninggalkan kebiasaan rutin kita, maka kalau ketinggalan diqadha. Gitu loh. Jadi Anda harus melakukan jam begini, kalau tidak saya akan ganti nanti. Harus begitu. Jadi ini memanage waktu. Ingat, ini kaidah. Jangan sampai Anda menduga bahwasanya di saat Anda dengan Allah, lalu yang lain menjadi teledor. Tidak. Mungkin ada seorang tidak kenal Allah, punya waktu belajar 4 jam. Tapi Anda sibuk dengan Allah, punya waktu hanya 1 jam. 1 jam mengalahkan 4 jam pada akhirnya. Anda harus yakin ini. Dan saya yakin betul masalah ini. Sehingga di saat belajar, di saat kita harus khidmah kepada orang, menyenangkan orang, kita tidak ragu. Biarpun belajarnya sedikit, tapi dengan waktu yang sedikit, Allah berikan pemahaman. Secara teori juga, kalau waktu semakin sempit, konsentrasi biasanya semakin cepat. Kalau semakin lapang, entar. Gitu. Kan begitu. Baik, ini saja insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.